Nah ini kan di sisi depan aja. Yang sekarang bagus. Buat teman-teman bisa maju depan. Yang kosong terbalas tadi momen budaya asa berlimpah orang membantu pos eksekutif toko papan atas jalannya asik. Sekali lagi asik. Soal moral, ngomong keadilan, salah pribadiku. Asik tipu-tipu, kau tidak ubeti, oh jagonya. Balik ke story, balik ke story, itu kan sampah. Siapa yang menunggu, datang padaku, sebut 3 kali namaku. Hento, hento, hento. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu pejabat di pemerintahan desa Surabaya yang sudah berkenan hadir pada saat ini dan berupaya mengangkat masalah ini pada forum kali ini. Pertama-tama saya ingin berterima kasih atas apa yang sudah dicapai pemerintah Surabaya pada tahun kemarin, khususnya untuk mengatasi tumpukan gunung sampah di kampungan yang alhamdulillah sangat terlihat indah. Cuman hari-hari ini mungkin karena kurang diperhatikan jadi agak dibandingkan kembali. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Kapolsek dan Bapak Sekda tadi, memang untuk solusinya sebenarnya kita bersama juga tahu ya, cuma mungkin untuk pelaksananya. Nah, kalau saya pribadi sebagai pemuda Liban, saya mendukung sekali dengan solusi apa yang sudah diutarakan oleh pimpinan video tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita menutup akses jembatan Pabongan ini dari pembuang sampah yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya vertical garden di jembatan Pabongan ini, kita bisa mengatasi dua masalah sekaligus. Karena seperti yang kita tahu bersama, beberapa hari terakhir kita sudah digemparkan dengan kejadian yang sudah menelan korban jiwa dan semoga almarhum Kusinojo. Karena selain mengatasi dari pembuang sampah yang tidak bertanggung jawab, vertical garden ini sendiri juga nantinya akan menghalangi adik-adik kita yang ingin bermain atau berdekat dari area kampungan tersebut di saat banjir datang. Nah, kita juga tahu banjir ini dalam setahun bisa berkali-kali. Mungkin itu saja dari saya dan pesan saya buat para pemuda Liban. Mohon kita untuk tetap depan dan satu dan melupakan segala kejenjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana kita bisa menghadiri dalam acara diskusi pembuangan sampah di jembatan Pabongan. Yang terhormat, saya dekat ke Mustika yang dalam ini dari Polsek tidak dari Polsek Pak Kapolsek sendiri yang menghadiri dan dari Koramil juga dari Pak Pospat dan yang terhormat kepada Ibu Mabus Arusbaya dan yang saya hormati Kepala Desa Arusbaya dan saya tak lupa juga yang saya hormati warga dan penggiat kebersihan lingkungan di Kecamatan
Arosbaya yang dalam ini Desa Arosbaya. Pertama-tama saya mengaturkan permintaan maaf dari Bapak Camat yang dalam hal ini Bapak Camat pada hari ini menghadiri acara kegiatan di Kabupaten Bengkala sehingga beliaunya tidak bisa hadir secara langsung. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya bagi kami. Dalam pembuangan sampah ini, apalagi permasalahan sampah, semuanya itu bukan di Arosbaya saja, Pak. Saya kira di semua kecamatan atau kabupaten itu terkait dengan sampah ini tidak akan terselesaikan dengan secara langsung. Ini bertahap karena kami juga di tahun 2011 sampai 2016 kami ditugaskan di pasar terkait di bidang sampah. Saya cerita sedikit. Sampah ini dari tahun ke tahun volumenya bertambah. Bagaimana cara mengatasinya? Ini kita harus duduk bareng. Saya kira bukan untuk warga Arosbaya aja sebenarnya. Di warga samping, tepatnya desa samping atau kecamatan sebelah juga ikut duduk bareng. Karena apa? Yang saya ketahui, yang saya lihat barusan di video ini, bukan 100% warga desa Arosbaya. Saya tahu persis, ketika maghrib saya ke 10 pulang, ini yang buang ini dari utara, pakai bentol. Saya kira warga khususnya di Arosbaya juga ikut berpartisipasi, bukan perangkat, bukan penggiat, seluruh elemen harus ikut mengawasi. Di tahun 2018 saya betul, waktu itu Pak Camatnya Pak Anang. Ini kita melakukan kegiatan di situ. Ini ada penjagaan kalau tak videonya Mas Andi. Ini tiap hari ada yang buang sembarangan, malah kabur, sampai pernah kita itu evaluasi kalau nggak keliru ada hukuman kalau memang yang buang bukan warga sini, atau juga ada kompensasi. Di tahun 2019 karena sesuatu hal kontainer sampah yang datang dari LH ini ditarik. Karena apa? LH tidak bisa mengcover operasional yang ada di Arosbaya karena LH cakupannya hanya kota, bukan ke kecamatan, karena disesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, di tahun 2019 pemerintah desa khususnya desa Arosbaya sudah melalui Pak Kepala Desa, kami sempat diskusi gimana Pak ini solusinya. Akhirnya Pak Kepala Desa dalam anggaran dana desanya ini membuat anggaran untuk dialokasikan di kontainer sampah, cuman belum bisa mengcover karena volumenya juga volume 1,5 kubik. Kalau kita mencontoh di pasar, ini 6 kubik. Kontainer yang di pasar ini 6 kubik. Karena terbentur dengan anggaran yang ada, Pak Lebun juga mencoba untuk mengatasinya dan menguranginya. Akhirnya teruslah alokasi karena untuk pembelajaran pickup dengan kontainer. Tapi saya kira ini masalah di pembuangannya. Di pembuangannya untuk sementara di lokasi sekitar rumah Kepala Desa Arosbaya yang di selatan
untuk 2021 mungkin ke depannya di 2021 mungkin arus bawah sudah mulai berbenah. Apalagi tiap tahun kita dapat kiriman banjir dari kecamatan sebelah. Pak, maaf, mungkin bisa di Ya, hanya itu gambarannya dari kami. Mungkin nanti di sesi lainnya mungkin ada jawab. Mungkin saya kira dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf biar sama-sama duduk biar lebih enak gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para kepala institusi pemerintah yang telah bersedia hadir dalam pembahasan ini. Saya ingin menyambung yang Bapak Abdul Hamid sampaikan tentang yang masalah itu bukan di solusinya tapi di eksekusinya. Karena yang sulit di eksekusi mungkin sedikit masukan dari saya. Yang pertama tentang tadi anggaran LH dan anggaran dana desa, saya harap itu benar-benar akan terus terwujud untuk kepedulian sampah. Dan yang kedua, ketika ada anggaran ini berarti kita membutuhkan LH sendiri. Maksudnya Badan Lingkungan Hidup Desa. Saya rasa perlu dibentuknya itu karena mengatasi sampah ini bukan urusan 1 atau 2 tahun, tapi kita butuh mungkin seumur hidup untuk mengatasi ini. Jadi dengan adanya lembaga khusus desa yang secara tertulis sehingga siapapun kepala desanya nanti itu akan tetap berjalan. Karena sistem ini kepala desa akan berubah-ubah. Karena jadi perlunya Badan Lingkungan Hidup Desa yang ada pemimpinnya dan segalanya, sehingga sampai berapa tahun pun ini akan terus terlaksana. Dan yang kedua untuk edukasi di sini kita masyarakat sangat sungguh membutuhkan instansi pemerintah. Karena bagi saya edukasi terbaik itu ketika kita mengedukasi anak kecil. Karena kalau yang sudah besar ini sulit untuk diedukasi, bahkan dikasih punishment atau hukuman ketika buangnya pada barang itu buat sulit. Jadi dengan harapan ketika kita berhasil mengedukasi adik-adik kita yang masih SD, itu 10 atau 15 tahun ke depan arus bawah akan indah. Jadi kita akan bersama-sama instansi pemerintah berikut perwakilan masyarakat untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk membiasakan anak-anak di sekolah membuang sampah pada tempatnya. Karena saya rasa memang dasarnya memang harus dari edukasi pendidikan yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah untuk pick-up dan kontainer nanti dengan adanya Badan Lingkungan Hidup Desa, dengan adanya perangkat-perangkatnya itu akan selalu memperhatikan penanggulangan sampah di desa Arosbaya. Dan untuk pembuangannya saya rasa masalahnya adalah kita tidak punya pembuangan air. Kita tidak punya pembuangan air. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan waktu kepada Pak Kapolsek juga menyampaikan kepada beliau, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Camat Wakil Pak Sekda, yang terhormati Dababel, terwakili Bu Kapus, kepala desa, kepala perangkat, dan yang saya banggakan rekan-rekan atau teman-teman saya, adik-adik saya, pemuda Lebak Arosbaya. Baik, singkat saja untuk menjelang turun. Yang pertama, kita sudah ketahui bersama bahwasanya setiap tahun, memang saya sudah 1 tahun lebih, sudah menjelang 2 tahun, fenomena sampah masih tetap seperti ini. Yang pertama, saya berikan saran atau masukan, karena kalau kita hanya menunggu dari pemerintah, baik pemerintah daerah apalagi,
kita tetap seperti ini. Yang beri masukan kami satu, peduli dulu. Kita ajak semua peduli dulu masyarakat untuk peduli kebersihan, terutama sampah. Yang pertama, ya kita harus menggelorakan, ya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk peduli lingkungan, peduli kebersihan. Yang kedua, kalau memang kita masih menunggu, kita upayakan untuk memberikan atau membuat sampah-sampah. Di situ ada nanti ada seperti yang disampaikan tadi, slide tadi. Ada sampah yang tidak terurai atau yang sampah yang organik atau non organik ya. Nah, ya jadi pilah-pilah. Jadi kalau mereka sudah pertama kali satu, saya yakin kalau sudah sadar semuanya itu enak untuk menciptakan lingkungan itu bersih dan tertata. Kalau kita yang berpikir sekelompok ini saja berpikir, tidak akan selesai masalah sampah. Ya, apalagi kita masih menunggu-nunggu urun tangan pemerintah. Kita di sini kita buat notulen dengan teman kecamatan dan itu juga kita teruskan ke Pemkab. Ya, akan tetapi lebih baik apa yang kita perbuat itu dulu, yang jelas-jelas dulu aja. Jadi kita membiasakan diri untuk edukasi tetangga supaya yang pertama supaya warga sekitar tetap peduli dan jangan apatis. Jangan apatis. Kayak kemarin ada yang sudah diketahui bersama sering membuang. Ya, pertama edukasi kesadaran masyarakat setempat. Yang kedua membuat sampah. Yang ketiga nanti itu bagus. Kalau kita muluk-muluk seperti itu tentunya bagus. Jadi nanti kalau umpamanya yang ketiga bahwasanya masyarakat yang membuang sampah yang sudah terlihat itu, saya minta peduli masyarakat untuk peduli untuk menegur dan memberikan sanksi. Kita sepakati bersama dan itu tertulis, sifatnya tertulis itu ada. Jadi umpamanya kebijakan desa berapa yang harus ganti rugi, artinya begitu dia bawa sampah ambil dibuat ganti rugi. Jadi buat aturan desa ya, tapi tetap disosialisasikan. Terus kemudian setelah itu mungkin menciptakan supaya jembatan itu indah, silakan. Tapi yang pertama tadi kesadaran warga itu sendiri. Yang kedua, kalau sudah warga itu sadar, tetangga sekitar itu pasti mengikuti. Dan kita tetap untuk mensosialisasikan. Terus kemudian lewat medsos itu lebih cepat. Jadi nanti saya yakin kalau memang ini terlaksana lewat medsos, masyarakat tetangga, misalkan kecamatan lain, dia akan berpikir, oh Surabaya sudah seperti ini. Dan lagi nanti mungkin tercipta positif ya dari beberapa kecamatan yang lain untuk bisa dijadikan contoh. Kalau kita sambil menunggu, ya tetap seperti ini. Ya, itu saja. Nanti kalau ada masukan lain, nanti kita bahas lebih dalam. Sementara itu dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kapolsek sudah menyampaikan masukan-masukannya kepada kita semua. Mengembalikan semangat kita dulu yang pernah kita lakukan itu. Memang sebelumnya di Kecamatan Narosbaya itu sudah ada yang sudah peduli terhadap sungai Kapukan. Namun karena ada kendala akhirnya surut semangatnya. Dan sekarang dengan adanya Ikatan Pemuda Lebak, saya sendiri juga semangat untuk membantu meskipun saya bukan orang Lebak. Permasalahan yang pertama, memang kita dulu itu kurang pedulian dari masyarakat sekitar. Karena waktu itu hanya orang jauh, maksud saya orang jauh dari Jogja, dari Jember, terus yang dari Angkau, terus di sini waktu itu memang dari perangkat desa saja yang istilahnya semangat untuk menjaga seperti itu. Dan mungkin setelah ada Ikatan Pemuda Lebak, mungkin barangkali lebih semangat seperti itu. Terus terkait solusi, memang betul sudah dilakukan oleh pemateri tadi, sudah direncanakan. Namun saya ingin menambahkan, yang pertama di sini pemilahan sampah itu sangat berfungsi. Maksudnya gimana? Ketika kita hanya mengumpulkan sampah, tapi tidak dipilah-pilah,
itu akhirnya mau dibuang kemana seperti itu. Dan mungkin dari Lebak sudah ada bank sampah sebelumnya yang diprakarsai oleh Jaksu. Ya, Jaksu ya? Bank sampah. Namun mungkin karena belum berjalan dengan istilah dengan optimal, makanya tidak kelihatan. Ketika bank sampah itu betul-betul dilaksanakan benar-benar, insya Allah selain bisa bersih juga mendapatkan hasil. Karena saya tahu sendiri, itu kebetulan saya ada di Melayu, itu sudah ada bank sampah. Sampahnya itu sangat berfungsi, baik dari sampah plastik, sampah organik, atau sampah yang lain itu ketika dipilah itu ada nilai jualnya. Jadi ketika Ikatan Pemuda Lebak Arusbaya ini istilahnya mengkondisikan atau mengelola, barangkali bisa menjadikan pendapatan desa, menjadi pendapatan dari masyarakat. Apalagi kepala desa juga istilahnya memberikan izin atau gimana itu yang nantinya bisa menjadi pendapatan desa. Yang diceritakan oleh Bapak Tribun Arusbaya itu di Bali, memang BUMDesnya itu ada sebagian yang mengelola sampah. Jadi pendapatan desa itu didapat dari pengolahan sampah karena nilai jual belinya itu sangat tinggi. Di Bakaran yang mempunyai pengolahan sampah itu di Pondok Lumayan, Nurul Bolil itu katanya dari istilahnya pengolahnya itu kurang lebih 100 juta katanya tiap istilahnya tiap menjual itu, malah kekurangan sampah seperti itu. Iya, kekurangan sampah malah di sana itu karena betul-betul dipilah. Nanti misalnya daun-daun itu dijadikan buku, terus gelas itu dijual karena semuanya itu ada nilai jual belinya. Namun di Arusbaya itu belum melirik ke sana seperti itu. Ketika pemuda Lebak Arusbaya itu punya inisiatif betul-betul mengelola sampah, barangkali itu menjadi solusi. Terus terkait mobil sampah yang punya Pak Tribun, barangkali sebelum mobil sampah itu digunakan, perdesnya dahulu diterbitkan seperti itu. Barangkali ketika nanti sampah itu full, nanti mobil dari mobil sampah itu bisa mengambil seperti itu. Jadi kita tidak meletakkan mobil di sana, cuma kita mengambil terus diolah seperti itu. Barangkali itu akan solusi dari mobil sampah dari saya. Terus yang terakhir ini terkait biar ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Saya ingin memberikan gambaran bagaimana kalau kita memberikan atau menyelenggarakan kegiatan yang dibilang Bu Kapus tadi tentang kegiatan kampanye bebas sampah. Mungkin nanti hari apa itu dikumpulkan, terus dilakukan kegiatan bahwasanya di Lebak tidak boleh membuang sampah ke Sungai Kambengan, terus didatangi oleh seluruh masyarakat seperti itu. Jadi betul-betul ada niat dari masyarakat, bukan hanya segelintir dari pemuda ini seperti itu. Jadi ya. kampanye apa? Merdeka Bebas sampah. Sampah. Iya. Oh, oke. Nah, barangkali nanti ada musiknya, terus Oh. istilahnya kayak Mas Asis, demo, siapa seperti musiknya? Ya mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin menarik dan mungkin ini yang terakhir ya, dari Pak Mustari. Ya ada lagi. Oh ya siap. Nanti mungkin bisa langsung direspon dari Pak Kapolsek mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama Pak Ahmed salah gitu ya. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa saya edukasi bahwa mulai Juni itu lebih menenang. Jadi saya sempat rasa-rasa Korwil untuk diundang ini karena terkait nanti Korwil Pak Samsuri beliau mengumpulkan para kepala sekolahnya kemudian untuk meneruskan ke para muridnya atau kepala sekolah yang lain. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, jadi
pertama itu memang sekali lagi memang kesadaran masyarakat itu harus tinggi. Satu itu kuncinya, karena kita harus membiasakan diri, membenah diri dari diri sendiri dulu. Kalau kita berpandangan dengan orang lain, nggak akan jalan. Makanya kalau kita sudah bersih, kita baru menularkan yang lain. Nah, terkait masalah anggaran nanti dibicarakan dengan desa itu sendiri. Mungkin nanti teman-teman kecamatan atau pendamping nanti memberikan solusi atau memberikan masukan untuk mungkin untuk alat, untuk angkut dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk masalah TPA, untuk TPA saat ini juga bakalan juga menemui kendala, ya bukan susah, masih menemui kendala. Tadi itu karena mungkin ya kita bicarakan bersama kalau memang tadi sudah kita katakan satu persatu masalah sampah di masing-masing warga, ciptakan kampung bersih. Gak usah jauh-jauh dulu, RT atau segang itu jadi bersih dulu. Pasti nanti ngikuti yang lainnya. Pasti nanti kita ngikuti yang lainnya. Otomatis kalau sudah ngikuti tetangga sebelah ngikuti, gang sebelah ngikuti, akhirnya yang desa lain juga melihat tidak mengikuti terus. Nah, kalau sudah kita seperti itu, otomatis kita maupun dibentuk satgas, mau bentuk apa itu namanya, akhirnya nanti kita agak ringan. Kalau kita udah banyak pembentukan ini, tapi kalau tidak mengena kepada masyarakat itu sendiri, percuma. Ya, semisal begini, pada saat sebelum tahun kemarin, sebelum kita jaga untuk antisipasi banjir, kita muspikkan dengan stakeholder yang ada, teman-teman mahasiswa, kita bersih-bersih di sekitar pasar. Contohnya itu. Tapi apa yang dilihat? Banyak masyarakat juga apatis, nggak mau. Ini juga lingkungan saya. Ayo kita kerja bakti sama-sama. Ke depan, nggak jauh-jauh. Ini harus kita benahi semua. Kita sama-sama mengkritisi. Itu saya juga senang untuk kemajuan arus baya itu sendiri. Yang pertama, kita juga pesan ke Pak Camat, nanti tolong disampaikan bahwasanya pada saat nanti kalau kita bersih-bersih, undang semua yang ada di Kecamatan Arusbaya, entah itu pengusaha, entah itu kelompok mahasiswa, semuanya ikut gotong royong semua. Jadi kita ciptakan sinergitas ya solid itu ormas atau organisasi masyarakat yang ada di Arusbaya itu kita bersatu mau bau tegak. Baik, saya lanjutkan. Kayaknya saya semangat juga ya. Bahasa saya kok menggebu-gebu. Jadi kalau memang ada, saya ulangi, dari mulai kita melaksanakan giat tempo hari ya Bu Mantura, tetap masyarakat sekitar juga peduli, tidak ada untuk turun juga ke lapangan untuk itu bersih-bersih. Nah, contohnya itu. Kemudian saya nggak mau lagi bahwasanya ada teman-teman pemuda sini yang sifatnya nanti sudah tradisi pada saat banjir, kemudian terus loncat-loncat ke situ. Memang kita nggak terpantau, kita konsentrasi ke banjir yang ada di timur. Jadi terlihat di medsos, waduh, memang kayak saya dulu kecil, memang seperti itu. Tapi ya, mohon maaf, itu sangat-sangat bahaya karena kita nggak tahu dari atas sana kirimannya kayu besar, pakai itu kita nggak tahu. Itu yang kita antisipasi. Sebetulnya kalau teman-teman remaja sini seperti itu, kebetulan untuk arus baya atau tengket itu nanti menciptakan bundas. Untuk sementara bundasnya bukan untuk kolam renang, untuk pariwisata atau untuk rest area. Kalaupun nanti kedepannya seperti itu untuk fasilitas untuk menyalurkan hobinya atau bakatnya remaja sini, monggo. Itu pun dikembalikan ke desa, ya itu bisa diatur. Yang penting nanti ada tim pendamping, tim masukan dan lain sebagainya dari kecamatan. Itu yang jelas. Yang pertama itu Pak Teguh
teman-teman sekalian, kalaupun ada anggaran itu sebaiknya untuk ciptakan untuk masing-masing dusun, berikan tempat sampah untuk masing-masing. Itu menurut saya lebih efektif. Gerakannya cepat. Sambil lalu buat surat edaran masing-masing apa yang berikan surat itu. Syukur-syukur saya yakin di sini kan SDM sudah maju-maju, nggak ada lagi buta huruf, otomatis kan bisa membaca, saling mengetuk hatinya para warga sekitar. Sama tahu memang warga sekitar sudah mulai melihat kapal bencana seperti ini, sadar, ya. Terus kemudian selain membaca istilahnya dari kepala desa untuk sadar untuk lingkungan, di sana itu juga jangan terlalu jauh untuk memberikan bak sampah. Bak sampahnya 2 saja cukup sementara. Untuk yang dari ini nih, yang murah-murah itu dari apa? Ban itu atau dicat merah atau hijau, mungkin hijau tadi yang jadi slide tadi untuk yang urai, yang mudah terurai atau yang yang sifatnya plastik dan sebagainya. Itu seperti itu. Mungkin nanti nampaknya terlihatnya seperti itu. Jadi ada wujudnya cepat seperti itu. Kalau kita membahas tidak ada kerjaan atau terus kemudian kegiatannya, terus apa yang harus dilakukan, ya percuma. Seperti itu dulu. Jadi semua pertama dari bawah untuk kepentingan kesadaran masyarakat itu disentuh dulu. Habis itu sambil lalu mungkin dibahas dengan tim pendamping, bisa nggak seperti itu atau ada desa yang lain, bekas desa dibelikan sampah. Nah, syukur-syukur nanti begitu disahkan tidak enak, itu nanti dibentuk untuk yang ambil sampah siapa. Terus kemudian ditaruh di tempat pembuangan sampah untuk sementara waktu. Mungkin kalau memang setuju dibakar, kalau dibakar itu memang ada polusinya, bagaimana caranya? Tim ahlinya nanti yang bisa kan? Ya, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merapat dengan izin pimpinan nanti karena gulungan sosialisasi toleran tak terkenal. Tore bilang bentuk kelompok tidak usah berumur seperti yang disampaikan Bapak Polsek tadi. Kita jujur saja kita membentuk suatu kelompok, ada kelompok kecil dulu yang bahas di satu kampung saja. Karena dulunya sudah ada di sana Pak Matus dan Dasu ini penggiatnya. Mari kita bisa bangun di sana. Nanti tambah tahun kita ke Lebak Utara, bareng mengikuti nantinya. Jika Lebak Utara ini sudah bisa. Saya sudah janji Mas Asis. Ya, kalau memang keinginan sudah ada, kepedulian sudah ada, tinggal eksekusinya. Kalau menunggu untuk membentuk badan atau menunggu pemerintah lama, nanti keburu full nanti di sampah di sungai Tampungan ini. Saya sangat prihatin sekali ketika saya pergi ke Lombok ke Muara. Dulu bagus sekali mancing, enak sekali. Sekarang sudah bau sekali. Justru karena itu saya terima kasih kepada Ikatan Muda yang telah memprakarsai kegiatan ini. Bercerita sedikit tentang saya yang belajar ke Nurul Khalil atau ke TPS LP Hari Bangkalan. Terus terang muntah, saudara-saudara sekalian, muntah pertama kali, muntah bisa. Tapi demi arus bayar, demi arus bayar saya belajar di sana dengan Pak Anam. Disuruh Pak Anam datang ke sana, datang saya. Jadi tinggal kapan waktunya Pak Asis ya dengan kawan-kawan di Lebak. Mari kita di kampungnya sampean saja dulu ya. Tidak usah merembas ke yang lain, nanti dibakar juga konten. Dibakar juga kalau memang sosialisasi ini tidak sampai kepada masyarakat. Kalau di sini saja saya kira tidak bagus, tidak bagus.
Bu Kampus ingin fasilitasi, nanti di lapangan aja Bu Kampus, jangan di sini atau di nanti terlalu bersih kalau di sana. Biar langsung ke lapangan aja. Kita ada lapangan di sana mungkin di Lembek ya, saya belum pernah di sana. Saya siapa banget di sana, saya yang bilang langsungnya sama. Minim saya yang tidak sanggup sampai sekarang softtek, pempes dan itulah yang saya sampai sekarang. Cara apa untuk? Tapi kalau pakai gunting saya masih bisa. Tapi kalau saya langsung tangan terus terang tidak bisa. 3 hari, 4 hari tangan saya ini masih bau itu. Kurang belajar dulu oleh Bapak Ibu sekalian. Saya belajar sama Pak. Dengan kadis langsung dengan saya. Kadis Selman itu sebagai penyemangat saya punya kegiatan mandiri pribadi di rumah. Memang jangan mengharap hasil yang muluk-muluk karena ini mari kita kedepankan rasa sukarelawan kita untuk masyarakat harus baik. Bahkan saya pernah menjual hasil pilihan saya ini 5.500 dalam 1 tahun itu. Kenapa? Jelas Bapak, waktu itu masih murah sekali harganya. Tapi saya tidak putus asa, saya terus melakukan hal-hal yang sedikit tapi bermanfaat. Itulah falsafahnya Kepala Dinas LH sekarang. Saya di rumah sekarang sudah punya kegiatan Bapak Ibu dan sekalian, milah-milah sampah itu. Saya dari Masjid Tambukan itu kalau berjalan di sana, apa yang kalau udah malu ini, kadang merasa malu itu ada muncul di saya pilih sampah ini sampah itu. Dan saya tidak malu juga kalau perkumpulan FAB memborong tolang dan lain sebagainya itu dibuat di biopori di sana, di rumah itu ada 9 unit dan itu sangat bermanfaat sekali jika musim penghujan dia menampung sebagian kecil air, tapi kalau kemarau dia sebagai media fermentasi alami di rumah saya. Jadi saya menunggu waktu dari rekan-rekan pemuda Lembek, tidak usah menunggu patennya nanti Pak Glesun beberapa tahun ke depan. Ya, saya ingin eksekusinya saja. Ya. Kalau dibiarkan malah tambah lama tambah menunggu. Kita beri edukasi di sana. Sekalipun saya tidak pintar banget, kalau urusan sampah insya Allah saya bisa. Kalau urusan bakteri nanti atau lain sebagainya, Bu Kampus dengan timnya nanti yang menjelaskan bagaimana sampah ini kalau numpuk di sana akibatnya apa. Tapi kalau urusan milah sampah, saya yang ke depan, tidak usah ikut dulu teman-teman dari depan, saya sendiri nanti. Ya. Baik. Maaf apalagi Mas Bayu ini. Ya, coba tanya untuk Bang Bayu. Terima kasih mungkin itu testimoni atau saran-saran yang disampaikan saya. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolsek Surabaya, Pak Peng, yang terhormat Bapak Sekda, juga Kapten dari Danamel, Bu Kapus, juga rekan-rekan sekalian yang hadir pada tempat ini. Saya ingin menambahkan sedikit dari penjelasan Pak Kapolsek tadi, juga penjelasan Pak Sekda. Perlu diketahui bahwasannya Desa Arosbaya sebenarnya sudah melangkah berapa langkah dari desa-desa yang lain. Desa yang lain belum pernah menganggarkan mobil sampah. Kita sudah menganggarkan mobil sampah dengan 4 kontainer 2019. Waktu itu waktu 2018 kita mengatasi sampah yang menggunung di desa Tampeng, di dusun Tampengan. Itu bertahun-tahun sukses sekali. Waktu itu saya AKD Kecamatan Arosbaya. Saya ketuanya asosiasi waktu itu. Saya laporkan kebakaran. Akhirnya saya bergerak sama Bapak Camat Anang waktu itu. Sehingga sampai saat ini karena kesuksesan tersebut Pak Anang diangkat menjadi kepala LH sekarang, supaya bisa mengatasi sampah di Kota Bangkalan. Karena di Arosbaya dianggap sudah sukses waktu itu. Karena mobil sampah yang beroperasi di kota itu tidak bisa ke desa Arosbaya, maka dari itu saya menganggarkan
mobil khusus sampah dengan 4 kontainer. Sudah saya taruh di belakangnya puskesmas 1, di BUM di 1, terus di madrasah. Akhirnya apa hasilnya? Bukan sampahnya dibakar, kontainernya yang dibakar. Maka dari itu saya pengen mentalnya itu kita bina sebagai generasi muda yang benar-benar ingin bergerak mengatasi sampah. Tolong saling menjaga, carikan tempat yang sekiranya seandainya ada yang membakar lagi langsung ketahuan. Akan saya buatkan perda nanti. Perdes akan saya buatkan perdes bahwasannya seperti saya pernah ke Bali bersama dengan tim dari kecamatan. Di sana juga kita survei masalah sampah juga dan juga masalah BUMDes. Di sana sampah bermanfaat semuanya. Dengan adanya perdes tentang pembuangan sampah, mereka yang membuang sampah ke sungai kena denda 500.000 di Bali. Sehingga dulu yang sungainya itu sangat kumuh, sekarang bersih, satu pun tidak ada sampah. Ada petugasnya di sana semua dari Pemda Bali. Kita yang dari desa ini gimana caranya? Tolong solusinya Bapak Kapolsek. Apa ada ranah hukum? Kalau kita sudah buatkan perda, perdes. Kalau yang buang sampah kita denda sekian, kalau yang tidak mau bayar nanti urusannya Pak Kapolsek. Bukan, kalau Kan gitu. perdes itu tetap ada, tetap desa. Di situ tetap kalau memang mau ada Kalau mogok Pak. ada apa namanya? Kita sudah desa yang lain tidak ada yang menganggarkan mobil sampah. Kita sudah punya mobil sampah, kita manfaatkan. Sakit sekarang masih berjalan. Yang ditaruh di madrasah ini tidak bisa taruh sana. 3 kali saya taruh di sana, dibakar terus. Jadi gosong mobil sampahnya. Salahnya Bagaimana salahnya belum solusinya? tahu. Mungkin diambil simpelnya. Wah, daripada digeret-geret ini kan dibakar ke tempat itu. Iya kan? Padahal ini mobilnya kan kita dana untuk menganggarkan itu tidak banyak, dana desa yang saya anggarkan untuk ini, jadi tidak bisa menganggarkan untuk mobil truknya. Hingga selama 6 bulan sudah mengganti kampas kopling 2 kali. Ganti kampas kopling 800.000, sama mataharinya kena 1 juta lebih ya. Itu belum bisa dianggarkan di dana desa karena kita tidak mikir ke sana waktu itu. Begitu ditarik sampahnya itu ternyata mobilnya itu tidak kuat. Hingga kalau sebelum penuh kita dapat informasi dari masyarakat, mau penuh langsung kita ambil. Sementara TPA, tempat pembuangan akhir, saya menyisihkan sedikit tanah milik pribadi untuk pembuangan sampah. Walaupun baunya sudah kurang enak juga, lalatnya juga terlalu banyak di situ. Saya sisihkan tanah pribadi untuk TPA. Kalau dibuang ke Punaji terlalu jauh operasionalnya, nanti mana ongkosnya, supirnya minimal 50.000, bensinnya ke Punaji bisa 150 satu kali membuang. Itu sebenarnya nggak apa-apa, mau kita anggarkan juga, asalkan masyarakatnya mau sadar benar-benar membuang sampah ke tempat itu, bukan mau buang ke sungai. Sudah ditaruh di tempatnya Kak Sunda, itu masih buang ke sungai. Entah alasannya apa, saya bingung. Nanti kalau sudah buat ya, minimal nanti dipasang banner-banner terus dilarang buang sampah, nanti prosesnya itu dicantumkan di banner. Jadi masyarakat yang lain bisa melihat. Saya juga ini di jembatan Tambun itu saya juga punya inspirasi supaya nggak melompat, dikasih pagar yang tinggi ke atas, 1, 2 juga tidak bisa melempar sampah di atasnya. Minimal kan berat, kalau tingginya lebih dari 2 meter melemparnya ke atas kan tidak bisa. Yang saya tahu Aman dari disiasati itu aja supaya ditumpuk nanti. susah Pak.
Bisa dikasih kawat yang pot-pot kecil itu bisa itu. Nanti mau lempar aja nggak bisa dengan ketutup itu semua taman-taman. Tadi jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kesempatan saya untuk bicara di depan masyarakat. Hanya menambahkan saja dari apa yang saya sudah dengar dari tadi dari Dinas Kesehatan Pak Kapolsek juga Bapak. Kita sebenarnya sudah punya semua, hanya tinggal diskusi saja dan langkah. Dan saya setuju sekali sama Mas yang di depan. Kita coba ngelakuin gebrakan yang sekiranya langsung dari Dinas Kesehatan, bantuan Pak Kapolsek dan semua mampu masyarakat untuk turun langsung ke sungai dan satu titik. Kita punya 4 titik di daerah kiri sungai dan kita ngomong langsung, ajukan langsung. Soalnya ketika kita lewat banner atau sebuah undangan atau itu sepele, sifatnya sepele, itu sifat orang kampung. Dan dari itu saya pengen perwakilan dari kemudian masyarakat untuk turun langsung dan menghimbau langsung gimana dampak negatif positifnya, apa rangkaian kita bakal lakukan, ini bakal terjadi seperti apa. Itu aja penjelasan dari saya. Turun langsung dan ikut gebrakan itu aja. Karena kita semua udah punya, Bapak ini juga udah ada basic buat pilih-pilih, bisa dari Dinas Kesehatan untuk Bapak Kapolsek untuk sebuah penegasan antara seperti yang telah disampaikan tadi. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Muspika, Bapak Kepala Desa. Terus terang, saya bangga dengan masalah sudah jelas. Kalian sudah secara cermat menangkap masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Tapi juga sudah secara cerdas mendapatkan solusi-solusinya. Yang penting tadi katanya eksekusinya ya. Di kesempatan kali ini energi kita sudah ada. Pemuda pasti powerful nanti. Saya memberikan kesempatan. Mungkin kalian pertemuan ini tidak hanya sampai di sini. Tadi usulan-usulan sudah banyak. Baik yang dari pemangku kepentingan, pemangku jabatan, atau dari teman-teman sendiri sebagai pemuda lebak yang memiliki masalah. Ya, koordinasi yang luar biasa. Saya persilahkan jika kalian berkenan, saya bimbing untuk melakukan perencanaan dulu, biar semua yang kalian lakukan lebih terorganisir. Gitu. Dari sana kita ada perencanaan kegiatan. Kegiatannya apa saja? Atau akan kita kemas dalam sebuah gerakan atau kampanye? Monggo. Di sini ada tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman sebelumnya, ada Bapak Sukandi, ada Bapak Mustain. Bisa kita mintain pendapat-pendapatnya dalam mengatasi solusi ini. Tapi biar biar lebih terorganisir, biar lebih rapi, mana yang sudah dilakukan, mana yang perlu dikembangkan, atau mana yang akan kita lakukan. Eksekusinya juga biar jelas. Nah, mari kita buat perencanaan bersama. Saya dampingi jika bersedia. Saya sendiri langsung yang akan mendampingi. Tempati aula puskesmas. Undang beberapa dari kalian rembuk lebih dalam lagi. Mungkin tidak banyak, tapi beberapa perwakilan dari kalian, mungkin juga dari kampung-kampung, dengan juga menghadirkan beberapa yang bisa kita ajak memberikan sumber saran. Kita kemas mungkin dalam sebuah gerakan yang bisa menjadikan gerakan bersama. Misalnya kaos bayar merdeka dari sampah, seperti itu misalnya. Nanti susun poin-poin kegiatannya apa, eksekusinya bagaimana, siapa yang akan kita mintai peran. Jika butuh dana ini akan kita dapatkan dari mana saja. Semuanya kita cetuskan dalam sebuah perencanaan yang lebih matang. Jadi meskipun ini berasal dari kalian, tapi tidak sekedar asal gitu. Di lain pihak, ini semua bisa menjadi dokumentasi bukti bahwa perjuangan kalian memang dari awal sudah direncanakan secara baik. Nah,
Monggo, saya kira kesempatan ini hanyalah awal. Pertemuan ini hanyalah awal pembukaan. Iya. Tapi akan ada diskusi-diskusi selanjutnya. Saya kira Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek, apalagi Bapak Camat sekaligus Bapak Dan Ramil bersedia membackup sepenuhnya. Ya. Apalagi saya ini separuh kromosom saya ini dari Lebak sudah kentung. Ya. Bapak saya orang Lebak asli. Nah, mari itu Bapak Supandi. Mari sediakan agenda Mas. Ya. Buat agenda akan ada pertemuan akan dibuat secara sistematis. Kita bergerak yang sesungguhnya, bukan hanya wacana. Tidak perlu menunggu. Kalau membentuk misalnya Badan Lingkungan Hidup masih lama, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Jadi jangan menunggu. Jadi step-stepnya bisa kita buat sedemikian rupa sehingga kita tahu masing-masing pihak apa peran dan fungsinya. Ini yang bisa saya sampaikan Mas Amil. Masalah tempat harus bayar, puskesmas harus bayar. Monggo saya sediakan untuk teman-teman yang ada di sini. Saya kira kecamatan juga bersedia, Bapak Kapolsek asalkan kapasitasnya tidak terlalu besar, apalagi desa ya Pak Ibu ya. Di Datamil juga ada aula, semuanya bersedia untuk arus bayar yang lebih baik. Terima kasih. Atau ini poin atau garis merahnya, garis merahnya. Yang pertama harus segera dilakukan diskusi. Pak Camat atau mewakili tolong diagendakan segera untuk melakukan eksekusi, berdayakan semua mobilisasi masyarakat yang ada. Yang kedua, kalau memang itu nantinya dibentuk perdes, tolong adakan rapat desa, ya, rapat desa dulu. Utamakan dalam satu bentuk panitia atau lembaga. Pasti kita tidak luput yang mana nih, yang teman-teman mahasiswa, ya, jangan lupa manajemen. Semua terkait dengan manajemen, susunan acara, rencana, terus pelaksanaan, wasdal, ya, pengawasan dan pengendalian itu sistematis secara manajemen. Kalau tidak seperti itu, saya rasa nggak akan jadi, ya, termasuk susunan panitia, bendahara, semuanya disusun dengan kesepakatan masyarakat desa. Kemudian yang ketiga, ya, setelah kegiatan bersih-bersih atau eksekusi, tolong diaplikasikan secara masif, rutinitas, seminggu beberapa kali, ya, seminggu beberapa kali. Jadi kalau sudah terbiasa seminggu beberapa kali, otomatis masyarakat sekitar akan terbiasa, ya, peduli dan akan terbiasa. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih penutup dari Bapak Kapolsek.